Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmatnya lah kita dapat diberi kesehatan, diberi umur panjang, dan dimudahkan rezeki kita hingga saat sekarang ini. Tak lupa pula salawat beriringan salam kita kirimkan kepada junjungan umat Islam, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah agama Islam tetap terus menyebar dan sampai sekarang ini tetap terus dapat dipertahankan. Tak lupa pula salam hormat saya kepada dosen pembimbing dan dosen pengampu mata kuliah tafsir, yaitu Bapak Aam Abdul Salam dan Bapak Cucu Surahman, serta kepada teman-teman yang selalu mensupport dan memberi semangat untuk tetap terus berkarya. Dan tak lupa pula terima kasih kepada para teman-teman yang sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Izzatul Ifah, Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi ceramah ataupun pidato singkat tentang keutamaan hari Jumat. Namun sebelum berlanjut ke materinya, kita akan membacakan Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai ayat 11 yang akan mendukung ceramah singkat pada hari ini, serta sangat berkaitan erat tentang hari Jumat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholati fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijarah aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Shadaqallahul azim. Nah, sekian bacaan dari Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan ayat 11. Nah, itu merupakan Quran Surat Al-Jumu'ah yang akan mendukung serta berkaitan dengan ceramah yang akan saya bacakan selanjutnya. Baiklah, langsung saja. Berikut adalah bagaimana ulasan tentang ceramah yang sudah saya ambil dari Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai ayat 11 tadi, yang saya dapat menyimpulkan topik yaitu keutamaan serta amalan pada hari Jumat. Banyak sekali amalan dan keutamaan yang dapat kita lakukan sebagai seorang muslim dalam hari Jumat tersebut. Salah satunya yaitu yang pertama adalah memperbanyak doa dan zikir. Doa dan zikir merupakan salah satu cara kita sebagai umat Islam untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun sebenarnya tidak harus pada hari Jumat, tetapi kita sebagai umat muslim hendaknya mengetahui hari yang sangat istimewa dalam satu minggu oleh umat Islam adalah hari Jumat. Yang pertama adalah memperbanyak doa dan zikir. Sesuai dengan Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian disuruh untuk sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah.
Hari Jumat adalah salah satu hari yang disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, amalan, doa, dan zikir menjadi amalan yang sangat disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah mandi sebelum Jumat. Nah, ini merupakan salah satu sunnah Rasul yang dianjurkan kepada kaum lelaki yang ingin menunaikan salat Jumat, yaitu bebersih ataupun melakukan mandi sebelum berangkat untuk melaksanakan salat Jumat. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, maka ia mandi seperti mandi janabah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mandi janabah sering disebut sebagai mandi junub, yang merupakan mandi yang dilakukan ketika kita ingin bersih dari hadas dan najis. Mandi ini sangat dianjurkan khusus untuk para lelaki yang akan sholat Jumat di masjid. Yang ketiga adalah menggunakan wewangian. Wewangian merupakan salah satu anjuran serta sunnah Rasulullah SAW yang dianjurkan kepada kaum laki-laki yang hendak menunaikan sholat Jumat. Namun untuk kaum perempuan ini sangat dilarang karena dapat mengundang syahwat dan dosa. Sesuai dengan hadis Rasulullah yang menjelaskan, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, lalu memakai minyak rambut atau minyak wangi kemudian berangkat ke masjid dan tidak memisahkan antara dua orang, lalu sholat sesuai dengan kemampuan dirinya, dan ketika imam memulai khutbah, ia diam dan mendengarkan, maka akan diampuni dosanya mulai Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Merupakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain mandi janabah, para lelaki juga disunahkan untuk memakai minyak wangi sebelum berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Yang keempat adalah memakai pakaian terbaik. Pakaian terbaik belum tentu dan tidak harus memakai pakaian yang mahal atau pakaian yang baru. Pakaian terbaik adalah pakaian yang dianggap paling baik di antara pakaian-pakaian yang dimiliki oleh kaum laki-laki untuk menunaikan sholat Jumat. Sesuai dengan hadis Rasulullah yang artinya adalah, wajib bagi kalian membeli 2 buah pakaian untuk sholat Jumat, kecuali pakaian untuk kerja. Hadis riwayat Abu Daud dari Ibnu Majah dan disahihkan oleh Albani. Pakaian terbaik juga diperhatikan dan menjadi sunnah menurut Rasulullah SAW. Namun untuk itu, kepada kaum laki-laki yang hendak menunaikan sholat Jumat, jangan salah persepsi atau salah penafsiran, karena pakaian terbaik di sini tidak harus kita selalu membeli pakaian baru untuk melaksanakan sholat Jumat. Pakaian yang terbaik adalah pakaian yang bersih dan rapi untuk dipakai saat pergi sholat Jumat. Yang kelima adalah bersiwak, memotong kuku, dan mencukur kumis. Menurut Imam Asy-Syafi'i dan ulama Asy-Syafi'iyah, sunnah memotong kuku itu sebelum mengerjakan sembahyang Jumat, sebagaimana disunahkan mandi, bersiwak, dan memakai wewangian. Berpakaian rapi sebelum pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat Jumat. Hadis ini merupakan hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai kebersihan. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk bersiwak, memotong kuku, serta mencukur kumis yang menjadi amalan sunnah pada hari Jumat. Bersiwak di sini sama artinya dengan menggosok gigi, dan menggosok gigi salah satunya adalah amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah agar kita dapat menciptakan kebersihan serta menjadikan mulut dan gigi menjadi sehat. Yang keenam adalah membaca surat Al-Kahfi. Sesuai dengan hadis Rasulullah yang artinya, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan menyinarinya cahaya di hari Jumat. Hadis riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak. Di sini sangat dianjurkan bagi kita umat muslim tidak harus bagi kaum laki-laki saja, namun untuk kaum muslim perempuan juga sangat dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, karena hari Jumat merupakan hari yang sangat istimewa bagi umat Islam sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Hari di mana kita umat muslim sangat banyak bisa memperoleh pahala serta dapat bisa menghapus dosa dari hal-hal yang telah kita perbuat sebelumnya. Dan salah satu keutamaan dalam membaca surat Al-Kahfi adalah kita sebagai seorang muslim diampuni dosanya pada hari Jumat tersebut. Dan Al-Kahfi merupakan salah satu
kunci ataupun senjata yang dilakukan oleh umat muslim agar dapat terhindar dari fitnah Dajjal. Karena salah satu arti dalam ayat surah Al-Kahfi adalah untuk menjauhkan serta menghindari kita umat muslim dari fitnah Dajjal yang kejam pada hari kiamat. Selanjutnya yaitu ketujuh, memperbanyak sholawat. Di sini diriwayatkan dari hadis Abu Daud dan Ibnu Majah yang artinya, sesungguhnya hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jumat, maka perbanyaklah sholawat kepadaku di dalamnya, karena sholawat kalian akan disampaikan kepadaku. Maka dari itu perbanyaklah sholawat pada hari Jumat terutamanya. Namun di hari-hari lain juga kita hendaknya bersolawat kepada Rasulullah SAW. Karena kenapa demikian? Dengan bersolawat kita pada hari kiamat akan diberi syafaat oleh Allah serta Rasulullah SAW dan ditolong oleh Rasulullah pada saat hari kiamat kelak. Selain doa dan zikir, ada baiknya kita juga memperbanyak sholawat, karena hari Jumat merupakan hari yang paling baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala bagi umat muslim yang banyak bersholawat. Yang terakhir yaitu ke-8, menyegerakan berangkat ke masjid. Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari, Anas bin Malik pun berkata, kami berpagi-pagi menuju sholat Jumat dan tidur siang setelah sholat Jumat. Di sini dianjurkan sekali untuk pergi ke masjid di awal waktu, sehingga kita sebagai umat muslim laki-laki yang hendak menunaikan sholat Jumat tidak terlambat ataupun meninggalkan salah satu rukun, yaitu mendengarkan khutbah saat sholat Jumat. Karena mendengarkan khutbah pada hari Jumat merupakan salah satu rukun dalam sholat Jumat. Dan jika kita tidak mendengarkan khutbah, maka rukun tersebut dianggap batal. Nah, maka dari itu, kita sebagai seorang muslim hendaknya mengetahui bagaimana keutamaan dan amalan-amalan yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita sebagai umat muslim hendaknya selalu melaksanakan serta menjauhi apa larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu, perbanyaklah amalan-amalan baik pada hari Jumat, terutama perbanyak berzikir, perbanyak membaca Al-Quran, serta amalan-amalan baik dalam membantu sesama pada hari Jumat. Karena hari Jumat merupakan hari yang paling istimewa bagi umat Islam dan dapat dibilang salah satu hari raya dalam satu minggu tersebut. Karena hari ini sangat banyak kejadian dan peristiwa yang berkaitan erat dengan Islam serta bagaimana perjuangan Nabi dan Rasul kita pada hari tersebut. Terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton video saya serta mendengarkan ceramah dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan serta banyaknya kesalahan dari pembuatan video ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk melihat dan menonton video ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan saya bisa lebih baik lagi, dan semoga teman-teman juga dapat menerapkan apa yang sudah saya jelaskan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Nah, terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.